Jadi aqua ini air pegunungan apa air di bawah pegunungan? Pak Azwan, monggo. Jadi aqua itu adalah air pegunungan. Memang simple gitu ya kita ngomong air pegunungan gitu ya seperti itu. Jadi, nah untuk melakukan klaim air pegunungan itu BPOM itu minta bukti. Kalau dibilang ini air pegunungan, apa buktinya? Mungkin bisa gampang aja kan di lereng gunung gitu. Tapi kita nggak situ sehingga akhirnya di setiap sumber air kita itu kita melakukan studi dengan universitas. Nah, salah satunya di sini kita melakukan studi dengan Universitas Pajajaran. Jadi dengan Prof. Hendar Mawan, beliau profesor yang pertama hidrogeologi di Bandung gitu. Jadi dengan Prof. Hendar Mawan dan timnya sehingga akhirnya kita bisa membuktikan bahwa ini loh ada di lereng timur laut Susubang, itu di lereng timur laut Tangkuban Perahu ininya Richard areanya gitu. Bagaimana kita cara bisa melihat meyakinkan seperti itu? Jadi ada yang namanya itu kajian hidroisotop. Jadi setiap air itu sama seperti setiap manusia itu mempunyai sidik jari. Nah, sidik jarinya itu air itu dalam isotopnya ada namanya deuterium, ada oksigen 18 gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat sehingga kita bisa tahu bahwa dari kita ambil sampelnya si air hujan, lalu nanti kita cari nih air hujannya itu yang jatuh di mana gitu. Nah, nanti dari sumber kita ambil juga sampelnya, kita cek sama isotopnya. Sehingga kita bisa mengetahui, oh isotop yang ini itu kalau air hujannya itu meresap di ketinggian sini gitu, di daerah sini. Nah, itu yang akhirnya kita bisa membuktikan ini loh buktinya karena memang dia air hujan yang meresap di pegunungan. Karena memang sama juga dengan mata air, memang kalau di dalam pembagian perizinan, kalau mata air itu dikategorikan sebagai air permukaan sehingga perizinannya larinya ke PUPR, Kementerian PUPR, sedangkan air itu larinya ke Badan Geologi. Ada kalau kita lihat secara definisi bahwa apa itu air tanah? Air tanah itu adalah air yang berada di bawah permukaan tanah. Nah, dari air tanah ini, tapi kalau kita lihat mata air juga sebenarnya keluar dari dalam tanah dia, gitu. Jadi ya memang ada yang keluar dari samping juga ada, tapi tetap aja dia di bawah permukaan tanah kan ada tebing yang kepotong gitu dia keluar gitu. Jadi sebenarnya ya yang satu mata air itu ya memang sudah terbentuk secara alami. Nah, sedangkan kalau di aqua ini itu kita melakukan pengeboran. Nah, di pengeboran inilah kenapa kita melakukan pengeboran, karena salah satunya di dalam pengeboran itu kita bisa meyakinkan tempat sekelilingnya itu benar-benar bisa diproteksi gitu. Sehingga kita melakukan pengeboran, kita melakukan pemipaan, jadi kita melakukan sampai triple casing untuk meyakinkan bahwa air yang ada di aquifer yang dangkal yang di atas itu tidak keambil, tidak masuk karena terus terang ya aquifer yang ada di atas itu sangat rentan terhadap pencemaran gitu. Jadi kita memproteksi jangan sampai nanti mungkin sekarang tidak ada pencemaran tapi nanti bisa jadi kemudian hari kan banyak perubahan tata guna lahan gitu. Jadi itu yang kita coba pertahankan dengan standar kualitas dari airnya aqua sendiri.